Selamat pagi adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya? Salam sehat tentunya ya. Semangat tetap, sekalipun kita tetap harus di rumah terus. Adik-adik, pada pagi hari ini kita tetap harus semangat memuji Tuhan sekalipun beribadah di dalam rumah ya. Nah adik-adik, kita tetap akan bersukacita selalu. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Marta Tahuak Manuki. Mempersiapkan diri, sebelumnya kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari masuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik semuanya, Kakak Neni mau nanya nih sama adik-adik di rumah ya. Kalau ketemu sama hari Minggu ya, adik-adik itu bawaannya senang, sedih, apa bete? Rata-rata pada apa ya? Males Kakak Nelly, kenapa disuruh mamanya sekolah minggu online gitu ya? Aku kan males, masih ngantuk, boleh gitu nggak? Nggak boleh dong adik-adik ya. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan sekarang ini ya. Kalau orang Kristen itu hari Minggu harus bersuka cita, karena disitulah waktunya kita untuk memuji Tuhan. Bukan hanya hari Minggu sih sebenarnya. Setiap hari yang diberikan Tuhan adalah waktu untuk kita bersuka cita. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi ya. Yuk kita bernyanyi, aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku
Sekarang kita masuk di dalam 10 titah. Kita mulai dari titah pertama bersama-sama. Adik-adik yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, Kakak Nelly undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa memohon pengampunan dosa. Kita bernyanyi terlebih dahulu, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik semua, sekarang kita memohon pengampunan dosa. Ayo sikapnya dijaga, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang malam hingga pada pagi hari Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami. Dan saat ini juga Bapa, Engkau sudah mengizinkan kami untuk di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Resort Warakas. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat karunia sehingga hari ini Tuhan hari yang begitu indah dan sukacita bagi kami. Maka Tuhan saat ini juga adik-adik sekolah minggu kami beserta orang tuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong Tuhan jika mereka dalam sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka masing-masing sehingga berkat kesembuhan itu Tuhan menjadi berkat yang indah untuk memuji-muji nama-Mu. Dan kami saat ini juga Bapa sudah melewati sepanjang 1 minggu di dalam aktivitas kami seluruhnya. Tuhan,
banyak perilaku, perbuatan, tingkah kami yang membuat sedih hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat memberikan pengampunan kepada kami, dan hanya Tuhan Yesus yang menjadi jalan keselamatan bagi kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak semua menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita masuk di dalam ayat hafalan atau epister. Ayat hafalan kita minggu pagi ini terambil dari Ibrani 10 ayat 24. Ayo cepat buka Alkitabnya. Oh, udah siap semuanya. Oke. Ibrani 10 ayat 24. Sama-sama kita membaca ya, adik-adik dari rumah. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yuk, adik-adik semua, kita ulang lagi sekali lagi, yang lambat tapi keras ya. Oke, 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Adik-adik semuanya, kita mau mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Nah, adik-adik akan diundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi terlebih dahulu pakai Tikim Saunari. Kepercayaan kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita bernyanyi, bawa persembahanmu.
bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Siapkan Alkitabnya agar adik-adik bisa lebih mengerti tentang firman Tuhan. Ayo adik-adik kita bernyanyi, aku mau mendengar firman-Mu. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkuasa ubah hidupku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Sekali lagi ya, bahasa Bataknya. Doa UMBG hatami Tuhan, doa UMBG hatami Tuhan, marua sohatan paubahon awon, marua sohatan paubahon awon. Hai adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Masih di rumah kan? Iya dong kakak, kita kan gak boleh keluar rumah. Bener, kita harus tetap di rumah dan jaga kesehatan. Hari ini tanggal 18 Juli ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita. Apa itu kak? Aku harus ibadah sekolah minggu. Sekali lagi kita baca. Aku harus ibadah sekolah minggu. Oke, kita akan membaca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Tapi sebelum kita masuk, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru boleh kami terima. Masih ada sukacita yang ingin Tuhan berikan untuk kami menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Tapi Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, Kakak Irma mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang rajin nonton video YouTube setiap hari Minggu? Siapa? Hayo. Nah, Kakak Irma lihat tuh. Tadi ada yang angkat tangan. Oke, seneng deh dengernya. Gitu dong, setiap hari Minggu kita harus berkomitmen dengar firman Tuhan. Walaupun kita di rumah, tapi sukacita itu ada. Iya, kita akan baca dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, di ayat 24 berkata demikian, dan marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan itu gimana, Kak? Masa kita harus ngeliatin orang lain terus? Nanti orang lain jadi gak nyaman. Oke, memperhatikan itu artinya gini, kalau kita lihat teman kita ada yang sedih, ada yang murung, kita datengin, kita bilang, kamu kenapa Helena? Misalnya namanya Helena, ada namanya Helena? Oke, misalnya namanya Helena nih. Kamu kenapa Helena? Kamu ada yang mau diceritain? Kamu gak apa-apa kok cerita sama aku janji deh gak akan bilang siapa-siapa. Terus misalnya nih, kita ngeliat teman kita lagi ngerjain matematika tapi gak bisa, gak ketemu terus jawabannya. Kita datengin, kamu kenapa Kevin? Kamu gak bisa nomor 10? Aku bisa bantu kok. Nah, itu namanya kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan teman kita. Terus, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Mendorong yang begini kah? Bukan dorong begini, nggak begitu. Mendorong itu artinya kita mendukung teman-teman kita. Contohnya nih, kita tahu teman kita ada lomba berpidato ceritanya atau berpuisi. Kita dukung dia, ayo kamu pasti bisa, kan kamu udah latihan. Kamu jangan lupa berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih kamu kekuatan. Kamu harus yakin kamu akan menang. Itu artinya kita mendorong, kita membangun teman kita supaya teman kita tuh lebih semangat gitu. Oke, sekarang kita baca ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah itu kayak gimana sih Kak maksudnya? Oke, pertemuan-pertemuan ibadah itu disebut dengan persekutuan. Persekutuan itu artinya terdiri dari orang-orang yang beriman. Kalau kita di gereja nih, kan suka dibagi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP. Itulah disebut dengan persekutuan. Ada persekutuan anak SMP, persekutuan kelas 5, 6. Terus kalau TK Balita ada nggak Kak persekutuannya? Ada. Walaupun mereka masih kecil-kecil, masih menggemaskan pipinya, mereka pun juga sudah ada persekutuannya. Persekutuan apa? TK Balita, gitu. Tapi Kak, kok dibilangnya pertemuan, kan kita nggak boleh ketemu, harus di rumah. Nah, pertemuan itu, persekutuan itu nggak harus ketemu. Tapi, apapun yang adik-adik lakukan di rumah, itu juga disebut dengan persekutuan. Disebut juga dengan ibadah. Misalnya nih, adik-adik lagi main HP mamanya, lagi nonton video YouTube. Nah, adik-adik harus pintar video mana yang baik ditonton. Jangan semua video ditonton. Misalkan kayak video games, atau adik-adik main games juga di HP mamanya. Boleh main, tapi harus ingat-ingat waktu, harus ada batasannya. Supaya apa? Supaya adik-adik tahu kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus istirahat siang, kapan harus main sama kakak atau abangnya. Seperti itu. Jangan semua video itu ditonton ya, oke? Oke dong, siap. Kita lanjutkan. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, Kak Hermi juga mau tanya nih, siapa di sini adik-adik sekolah minggu kalau ibadah itu cuma di Paskah atau Natal? Hayo ngaku demi dapat bingkisan, demi ikut lomba. Nggak ada ya? Ih, seneng banget dengernya. Berarti adik-adik semua di sini setiap hari Minggu nonton video YouTube kita ya? Oh iya, berarti adik-adik semua di sini sudah masuk ke dalam persekutuan ibadah kita. Itu udah hebat loh, itu udah keren banget. Kayak ingat gak waktu dulu tuh zaman berapa tahun yang lalu, Tuhan Yesus aja sudah membentuk persekutuan dengan 12 muridnya. Itu juga disebut dengan persekutuan. Berarti kita pun sekarang sudah harus membuat persekutuan. Baik itu dengan teman-teman di gereja, teman-teman di rumah, di keluarga pun sudah menjadi persekutuan. Oke, jadi adik-adik semua harus semangat. Harus berkomitmen setiap hari Minggu ikutin video kita di YouTube, video ibadah HKBP Rehat Warakas. Oke? Oke dong kakak. Oke, Kakak Irma minta kita baca sekali lagi. Aku harus ibadah sekolah minggu. Yes! Dibaca dari mana? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25.
Jangan lupa ya ayat hafalannya dari Ibrani 10 ayat 24. Oke deh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Aku harus ibadah sekolah minggu. Tuhan, aku mau berkomitmen, aku mau janji, setiap hari minggu aku harus nonton video YouTube dari gerejaku, supaya setiap hari aku terus disirami oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni aku kalau seringkali aku lalai atau aku lupa untuk ibadah. Tapi minggu depan Tuhan, aku mau giat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dadah, see you minggu depan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, jangan pergi keluar kalau tidak perlu, ikutin prokes kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.